Gimana caranya schedule posting yang bener supaya nggak bolong? Posting harian, supaya views tetap terjaga, supaya yang check out tetap ada, dan teman-teman nggak burn out, nggak capek gitu ngerjainnya setiap hari. Sebelum aku jawab konteksnya itu, aku kasih background story dulu supaya teman-teman tuh relate kenapa aku ceritain ini. Selain karena ini adalah request dari teman-teman di community Hidup Dari Karya. Aku start ngonten pertama kali itu sekitar tahun 2015-2016. Itu kalau pure kita sebut ngonten dalam konteks sosial media ya. Kalau ngeblog mah sudah dari tahun 2009. Itu pun nggak konsisten. Karena nggak ada ekosistem, nggak ada algoritma yang memaksa kita untuk posting setiap hari. Nah, dalam konteks media sosial, setiap hari itu teman-teman yang posting ke media sosial itu mungkin sudah sampai di, aku belum cek data terbaru, tapi yang terakhir aku cek itu sudah sampai di belasan juta konten setiap hari, dan topiknya itu berbagai macam. Anggaplah kita punya niche sekitar 10% dari situ, kita bikinlah angkanya 20 juta biar gampang ya. Berarti 10%-nya berapa tuh? Sekitar 2 juta misalnya, 2 juta konten. Nah, kalau ada 2 juta konten yang muncul setiap hari dan kita nggak muncul satu hari, sekali dalam satu hari aja, bayangkan, bukan kita dilupakan, tapi di dalam memori orang kita udah ketimpa tuh. Nah, supaya lebih mudah membayangkan, mari kita posisikannya ibarat kita sedang di dalam kelas. Di dalam kelas kan tipe-tipe orang tuh banyak. Ada yang paling pinter, ada yang paling bodoh, paling cakep, paling jelek, paling lucu. eh, Semua punya paling-palingnya masing-masing. Anggaplah kita adalah yang paling pendiam di kelas. Di mana kalau kita ngomong sekali orang akan notice. Oke? Okay? Kalau orang yang paling lucu, paling rame di kelas, nggak ada dia, ruangan nggak rame. Kalau dia nggak ada, dicariin. Anggaplah kita orang yang paling pendiam. So, kalau sekali dua kali kita uh, nggak hadir, akan mudah untuk orang melupakan. Tapi kalau kita sudah konsisten hadir setiap hari, orang dengerin informasi baru yang kita kasih, orang akan kepikiran, si pendiam mana ya? Kenapa hari ini dia tumben nggak ngomong? Biasanya informasi yang dia kasih tuh insight-nya tuh dalam gitu misalnya. Tapi ketika kita sudah konsisten hadir, kita akan dicariin. Nah, once kita kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak, branding yang tertanam, memori yang tertanam di audiensnya kita, di teman-teman kita dalam ruangan kelas tadi adalah, oh nanti muncul kok, memang kadang dia muncul, kadang enggak, memang dia enggak konsisten kok bikin konten. Itu branding yang terbentuk, salah satu contohnya di Agung Hapsa. Dia sudah speak up bilang, males kalau ditungguin bikin konten, gak suka kalau dipaksa bikin konten. Solih Solihun juga gitu, gak mau di request bintang tamu. Dia gak akan peduli, pokoknya ya gue ngerjain ini ya sesuka gue aja, kalau lo mau mengikuti silahkan. Sesimpel itu yang dia lakuin. So, kan kita brandnya belum sekuat mereka. Kita juga bukan orang yang dari awal hidup di dunia media, dan kita bukan berada di dalam circle di mana kalau teman-teman kita ngonten, kita pun akan ikut muncul di dalamnya. Ini kan kita benar-benar mulai dari nol. So, yang bisa kita andalkan adalah knowledge yang kita punya, pengalaman yang kita punya, copyright yang kita punya untuk kita munculkan setiap hari dalam konteks threads. Karena gampang bikinnya, tinggal kita ketik. Tapi sampai kapan ide-ide kita itu akan selalu muncul setiap hari? Audiens tuh terbiasa ketika setiap pagi tuh akun ke kita akan posting. Oh, setiap pagi tuh aku mention member-member ke kita nih, misalnya Kak Eka Budi akan bikin posting, Bang Yulianto Cuan Berkarya akan bikin posting, dan teman-temanku yang lain, Bang Cerer, Bang Irfan, semua. Kalau audiens kita sudah terbiasa pagi, siang, dan malam melihat konten kita, mereka akan menunggu. Bahkan kalau misalnya kita sudah terbiasa bikin satu postingan yang deep banget, orang akan menunggu. Oh, biasanya ke kita itu akan bikin satu postingan yang deep sekali seminggu. Orang akan nungguin itu. Nah,
Kalau kitanya nggak rutin bikin konten, ya berpotensi kita akan dilupain. Itu problem utamanya. Kalau kita dilupain berarti orang nggak akan nggak akan mempertimbangkan produk kita untuk dibelikan gitu. So itu backgroundnya, dan tadi aku sudah ceritain historinya. Aku pernah coba, itu poin pertama ya. Poin keduanya, aku udah pernah coba nge-YouTube di tahun 2015-2016 pure karena uang. Waktu itu AdSense gampang. Gampang dalam artian nggak perlu ngejar jumlah subscribers, nggak perlu ngejar jam tayang. Itu kita once kita bikin akun udah pasti aman dah tuh AdSense-nya gitu. Pas langsung keluar. Yang PR-nya adalah gimana mencari traffic. Nah, poin keduanya kenapa kita perlu scheduling konten adalah motivasinya perlu jelas, teman-teman. Ketika 3 bulan membentuk community di Kekitaan Hidup dari Karya, yang paling bisa bertahan itu adalah orang-orang yang sudah berkeluarga, seorang istri atau suami yang sudah punya anak, karena mereka punya dorongan kuat untuk mendapatkan penghasilan lebih. Penghasilan lebih ini bisa berkonteks banyak, bisa karena penghasilan di kantor masih kurang, atau bisa saja penghasilan di kantor sudah cukup, tapi dia pengen mencari kesempatan untuk punya side income, atau membayar hutang, atau kebutuhan lain di luar kebutuhan yang sudah terpenuhi. Banyak yang jadi member, mahasiswa, pokoknya dia nggak punya ikatan keluarga lah, nggak punya tanggungan. So dorongannya itu kurang. Kecuali dia adalah belum keluarga tapi sandwich generation, dia membiayai orang tuanya, membiayai dirinya sendiri juga sebelum, tapi dia belum berkeluarga. Itu biasanya bisa bertahan. So dalam poin kedua ini yang pengen aku tekankan adalah scheduling konten itu kekuatannya adalah motivasi. Jadi coba di-recall lagi, dicek personal brandingnya teman-teman sebelum memulai threads tuh, sebelum bikin produk digital. Alasan utamanya bikin apa? Nah kalau di aku, alasanku udah banyak banget. Di awal, sudah aku ceritain tadi, nyari duit, sekarang sudah stabil. Tapi sudah di tahap apa ya? Secara pribadi tuh pasti pengen menghasilkan lebih gitu. Tapi yang paling ngeselin adalah ketika ketemu sama teman-teman lama, problemnya sama-sama aja. Kayak aku udah penghasilan udah stabil nih, tapi kayak kantorku nggak asik, atau aku pengen pergi jalan-jalan, pengen punya A, pengen punya B gitu. Nah, mereka tidak terfikirkan untuk mencari side income tuh dari apa yang sudah mereka punya. Jadi motivasiku sebenarnya pengen bantu teman aja. Ada teman yang jago ekspor impor, ya udah stabil penghasilannya, tapi bukan company-nya sendiri gitu, masih kerja buat orang. Tapi dia nggak terfikirkan untuk menjual skill ekspor impornya. Misalnya ngajarin orang ekspor impor, minimal ngasih basic-basicnya, dia nggak terfikirkan itu. Yang dia pikir adalah, oh produk apa lagi di tempat lain yang bisa aku ekspor impor gitu. Padahal sebenarnya apapun skill yang kita punya, itu bisa jadi materi edukasi untuk ngajarin orang tahu apa yang kita tahu. Sesimpel itu. Nah, itu motivasinya. Nah, motivasi teman-teman apa? Coba dicari motivasi terkuat yang bikin teman-teman bisa terdorong untuk posting tiap hari. Ini masih di tahap motivasi ya. Yang ketiga adalah cari achievement pendek yang akan membawa kita ke achievement jangka panjang. Misalnya yang sering cerita, aku pengen naik haji orang tuanya. Berarti achievement jangka pendek anggaplah naik haji 50 juta. Biar gampang, kemarin kami bikin nih, anggaplah 100 juta. 120 juta biar kita hitung gampang setiap bulan ya. Kalau misalnya sebulan adalah 10 juta, bener kan ya? 10 juta. Berarti 10 juta itu kalau kita bagi 30 hari, anggaplah sekitar 300 ribu sekian. Nah, mendapatkan 300 ribu sehari yang perlu kita jadikan achievement jangka pendek gitu. Plus mendapatkan misalnya
1000 followers pertama, misalnya 100 postingan dalam 1 bulan. Itu achievement pendek yang bisa kita kontrol untuk mencapai target jangka panjang tadi. Supaya kita bisa naker, oh ketika aku ngeposting ini result yang akan didapatkan untuk mendapatkan tujuan jangka panjang tadi, menaik hajikan orang tuanya gitu. Itu yang perlu kita takar dari awal supaya motivasinya tetap kejaga. Karena percayalah, ngeposting sekali sehari itu udah PR. Nah, di kekitaan beruntungnya kita sudah punya tim, udah punya sistem. Jadi ngeposting sekali dalam sejam, berarti per hari atau 24, itu udah mulai kejaga. Nah, kalau teman-teman masih berjuangnya sendirian, jadi motivasi itu perlu di-create gitu. Kalau teman-teman, aku yakin teman-teman punya motivasi yang clear sih. Itu aja yang diingat gitu. Keempat, yang bisa menguatkan kita ngeposting adalah join di community. Kalau di awal-awal aku mulai threads, karena aku yang trial sendiri sampai sekarang sudah ada sistem, aku arahkan tim untuk menjalanin. Kalau nggak ada grup community custom GPT Creator Indonesia yang dibikin sama Bang Irfan, aku yakin perjalananku nggak akan sejauh ini juga. Karena konten itu udah dari belasan tahun gitu, tapi nggak pernah benar-benar hidup dalam komunitas supaya memotivasi kita. Jadi motivasinya bisa dua arah. Misalnya, anggaplah kita lagi down, tapi ngelihat teman rajin posting, kita pasti akan kedorong. Atau ngelihat teman-teman viral, atau kalian mulai duluan, masih ada anak baru gitu ya, tiba-tiba anak baru ngelompatin followers kalian, ngelompatin viewsnya kalian, ngelompatin penghasilan kalian, itu juga jadi motivasi. Jadi dalam community dampaknya bisa banyak, kita bisa belajar banyak, motivasinya juga kebentuk. So itu 4 alasan yang aku pikir perlu di prepare sama teman-teman. Nah, kalau motivasi itu sudah clear, masuklah kita ke bagian schedule posting. Nggak usah mikir yang berbayar dulu, yang free dulu aja. Si Threads itu punya jatah 25 schedule. Aku udah pernah coba sampai maksimal. Kalaupun teman-teman sudah habis jatah 25-nya, masih ada 75 lagi untuk dibikin jadi draft. Kalau kita mau main yang simple dulu, kalau teman-teman mau start di jam prime time dulu, jam 6, jam 12 siang, jam 6 sore, schedule lah konten kalian di 3 jam itu. Berarti kalau kita ngomong 7 hari, 7 kali 3 kan 21. Berarti seminggu sebenarnya konten tuh udah aman kalau kita memanfaatkan fitur scheduling si Threads. Scheduling aman ya. Sekarang dalam pembuatan konten, mau mulai buat konten gak usah heboh-heboh dulu, yang simple. Anggaplah teman-teman produknya ini, aku langsung ambil di luar produk kekitaan ya, biar kita langsung clear. Anggaplah produknya skincare. Masalah skincare apa? Misal orang-orang berjerawat, orang-orang berkulit kayak aku, kena matahari langsung dikit langsung hitam misalnya. Atau orang yang gak mau terpapar sinar matahari, dikumpulin aja. Kalau nggak punya daftar secara pribadi, tanyain teman-temanmu, kumpulin sebanyak mungkin. Aku nggak ngasih minimal, sebanyak mungkin. Anggaplah kita dapat 10. 10 ini sudah cukup untuk teman-teman bilang ke ChatGPT, aku punya 10 ide konten. Ini mindsetnya teman-teman sudah selesai personal branding ya, sudah punya produk. Itu pakai sebagai insight. Jadi udah punya personal branding, tinggal bilang, aku punya 10 ide konten. Ini 10-nya berisi problem di audiensku. Silahkan pakai personal branding berikut, sudah diupload. Dan ini adalah produkku. Aku butuh menjadwalkan 21 konten untuk 7 hari ke depan yang akan gue jadwalkan di jam 6, jam 12 siang, sampai jam sore. Udah, keluar tuh hasilnya. Nah, sambil teman-teman ngecek, ngelihat udah bagus atau belum, nah bisa tuh diperbaiki itu. Nah, proses memperbaikinya kalau pengen lebih detail, boleh join kelas copywriting atau kalian ngambil one on one bareng sama aku. Tapi kurang lebih gambarannya sesimpel itu. Nah, teknisnya, anggaplah teman-teman belum bagus copywritingnya. Kalian tinggal ngulik kurang bagusnya di bagian apa. Misalnya skincare tadi, ternyata bahasanya kalau AI kan masih kaku banget kan. Nah, kalian bisa memasukkan
tulisan-tulisan kalian sebelumnya yang sudah biasa kalian pakai, inputkan lagi tuh. Ini gaya bahasa yang biasa aku pakai, tolong sesuaikan dengan ini. Kalau sudah sesuai, aku yakin hasilnya tuh kan much better. Anggaplah belum sesuai. Kalau gitu, teman-teman kotak-katik lagi, pilih keyword yang sesuai. Kalau teman-teman sudah memasukkan input personal branding, produknya kalian, terus sudah memasukkan contoh postingan yang sudah pernah kalian bikin, kalau kita bikin range 1 sampai 10, nilainya itu sebenarnya udah di angka paling rendah tuh nilai 7. Jadi 7 ke 8 sudah bisa teman-teman pakai untuk scheduling. Aku sarankan di awal nggak usah mikir yang sempurna, posting aja dulu, jadwalkan 21. Setelah terjadwal 21, berarti seminggu hidup kalian sudah tenang. Nah, di dalam seminggu ini, disitulah tugas teman-teman lagi untuk menjadwalkan ke minggu-minggu selanjutnya. Kalau kita di agensi nge-handle klien tuh kita prepare sebulan sebelum. So kalau tiba-tiba ada berita viral, kita pengen engagement sebanyak mungkin, udah aman. Gitu. Jadi konten Desember sudah siap di November. Anggaplah kayaknya aku Desember belum siap deh, tinggal 2 hari lagi. Ya udah prepare untuk Januari. Gitu. Itu yang bisa aku share soal scheduling konten. Tips terakhir adalah kalau teman-teman bikin konten, aku sarankan blocking time. Blocking time itu maksudnya gini. Jangan melihat cuma aku sibuk, aku seorang ibu-ibu, aku pekerja kantoran, aku nggak punya waktu. Semua orang punya waktu. 24 jam sehari. Kita ngambil konteks mama ya. Yang paling sering jadi konsul ke aku kebanyakan mama. Pagi bangun, anggaplah bangun pagi subuhan. Terus siapin makan segala macam untuk suami dan anak. Anggaplah sudah beres tuh, suami udah berangkat kerja jam 7, misalnya agak siangan tuh ya. Terus anak udah berangkat kerja jam 7. Anggaplah mereka berangkatnya bareng. Terus kalian butuh waktu untuk beres-beres, membersihkan diri, anggaplah ke jam 8. Anak akan dibutuh dijemput lagi jam 10. Berarti jam 8 sampai jam 10 bisa dipakai space time-nya. Nah, disitulah teman-teman menschedulekan konten-konten yang tadi. Aku sarankan buat di awal nggak usah mikir sempurna dulu. 2 jam itu manfaatin bener-bener untuk scheduling konten dulu. Anggaplah ngulik-ngulik sejam lagi dipakai untuk menjadwalkan. Menjadwalkan pun kalian copy paste, dimasukin ke si threads-nya, aman tuh seminggu ke depan. Kalau views-nya jelek, kalau yang komen nggak ada, itu nggak jadi masalah. Karena tujuan kita di awal adalah mengkonsistenkan kontennya dulu. Yang penting kontennya terschedule dulu. Anggaplah kalian guru ya di sebuah kelas. Kalau anak murid kalian sekarang hadir, besok nggak hadir, besoknya nggak hadir, besoknya hadir, kayak gitu ganti-ganti, kalian pasti kesel kan? Anggaplah si algoritma kayak gitu. Anggaplah audiensmu kayak gitu. Dia menunggu sebenarnya insight-insightmu. Tapi kalau kau jarang hadir, ya mereka kan memilih orang lain yang punya insight yang sama, yang punya niche yang sama. Jadi nggak mau kan kita dijadikan pilihan kedua. So, konsistenlah bikin konten. Buat yang ngerasa, berarti tadi konten-kontenku berdasarkan AI dong. Iya, ada benarnya, tapi kan sudah masuk personal brandingmu, sudah masuk daftar problem yang kau sediakan, target marketmu sudah jelas, kau yang create promnya, kau yang mengerjakannya. Jadi sudah besar partmu di dalamnya. Itu buat teman-temanku yang idealis ya, buat teman-teman yang kayak nggak apa-apa, buat sekarang aku benar-benar ngandalin AI dulu, nggak apa-apa. Nah, jalankan dulu itu minimal sebulan, idealnya 3 bulan. Nanti kalau teman sudah terbiasa itu, naikkan dulu skalanya. Oh, dari 3 jadi 6 sehari, dari 6 jadi 12, dari 12 jadi 24 kayak kitaan sekarang. Gitu cara schedule yang simple yang bisa aku share ke teman-teman. Bisa langsung dipraktekin. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, boleh komen di drop di kolom komentar. Nanti aku akan sangat senang dan tim untuk membantu problemnya teman-teman berkaitan sama scheduling konten. Itu dulu yang bisa aku share. Thank you, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat.